Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Rabu tanggal 20 April tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Hari ini bulan masih ada di Sagittarius, tepatnya di 16 derajat lebih 11 menit pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, membuat square dengan Venus dan Quincunx, sebenarnya Quincunx tapi di sini tidak digambar garisnya, dengan Merkurius dan Pluto. Dan kita lihat Merkurius sudah berbeda sekitar 4 derajat dari Merkurius. Apa ceritanya di sini? Oh, kalau di yang lebih detail, bulan oposisi dengan Ceres pada pukul 12 siang waktu Indonesia dengan Barat dan membentuk T-square dengan focal pointnya Venus. Jadi kita mulai dari situ dulu. Bulan yang oposisi dengan Ceres itu seperti kita harus lebih hati-hati dalam pembelanjaan misalnya, atau kita harus lebih berstrategi memastikan mana yang paling menguntungkan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dalam upaya untuk mencari pemasukan, seperti itu. Dan karena ini T-square dengan focal point Venus, maka saya melihat selain strategi tersebut yang lebih, artinya yang fokus hanya ke uang, ya lebih hemat atau lebih strategis dalam pengeluaran atau strategis dalam mencari pemasukan, yang lebih penting dari situ adalah mengedepankan etika atau mengedepankan hubungan yang tetap harmonis, atau mengedepankan mana yang lebih menyenangkan. Jadi walaupun ini ada cara yang lebih strategis, lebih banyak penghasilannya, tetapi kayaknya kalau ini harus mengorbankan waktu untuk anak saya gitu ya, menjadi lebih sedikit, kayaknya lebih mending enggak gitu, something like that. Dan tadi juga disebut bulan Quincunx dengan Merkurius dan Uranus, yang ini seperti membantu kita untuk berpikir lebih jernih lagi mana yang terbaik untuk diri kita, tetapi yaitu fokusnya adalah tentang mencari yang terbaik. Ya, jadi ini tampak dari diskusi yang intensif ya, udah dari kemarin sebenarnya, barangkali juga udah mulai bertanya, jadi ini sebaiknya gimana, ini kayaknya duitnya cuman segini, mungkin pemasukannya belum dalam waktu dekat, tapi kita kebutuhannya udah banyak, jadi gimana nih caranya, misalnya seperti itu. Dan nggak hanya rumah tangga, barangkali bicara tentang pekerjaan. Yang penting pada hari ini kita fokus pada nih gambar jangkar adalah jangan mengambil keputusan yang beresiko, intinya jangan beresiko. Kemudian nanti kita memang tetap harus bertanggung jawab atas apapun yang menjadi keputusan kita. Anyway, nggak ada yang berbeda dari hari-hari seperti biasa ya, tadi itu seperti di highlight aja. Dan barangkali juga pembicaraan tentang itu tuh menghabiskan tenaga banget, dan barangkali juga ini hanyalah merupakan satu kecemasan yang nggak ada jawabannya juga ya, tinggal dilewatin aja apapun yang terjadi ke depannya. So solitude ini, ambil keputusan, jangan ambil terlalu beresiko, dan istirahatkan. Jadi jangan, sebisa mungkin jangan cemas untuk sesuatu yang kita juga nggak bisa kendalikan. Kalau sakral chakra di sini, ini kan sebenarnya apa yang kita sangat inginkan ya. Jadi kayak ini memang desire, creativity, sexuality. Jadi bisa tentang kebutuhan seksualitas yang begitu tinggi dan berkonflik, atau ya desire yang lain, misalnya kita butuh berkreasi, kita butuh membuat sesuatu tapi kita modalnya kurang, atau something like that. Tapi ini kayak udah urgent banget, kita inginnya segera selesai. Clarity of belief ini fungsi dari Venusnya adalah, menurut saya, yaitu tadi diskusi ini pada akhirnya tidak hanya untuk mencari yang paling tinggi keuntungannya, kayaknya ada hal yang lebih tinggi lagi
prioritasnya. Dan ini kembali ke hati. Jadi kalau menurut saya, apapun yang diputuskan, selain jangan berisiko, pastikan untuk tidak melawan kata hati nurani. Itu yang bisa saya lihat. Kalau dari sini, iya ini hampir sama sih dengan tadi soul. Walaupun cara penggambarannya beda ya ini. Jadi kayaknya memang kita butuh untuk mengambil keputusan sendiri atau bersendiri ya. Dan memang belum bisa diambil keputusannya. Anyway, ini sebagai saran The Lovers terbalik. Iya, karena memang belum jodoh atau belum saatnya. Jadi kayaknya kita udah kebelat banget gitu ya. Jadi gambar sakral cakra ingin sekali dan kayak ada dorongan yang besar sekali. Kita harus mengambil keputusan yang penuh resiko, tapi kayaknya suruh diredam, jangan dulu deh. Ini kalau semesta memberi banyak halangan, barangkali memang bukan yang terbaik, memang sengaja kita dihalang-halangi dari mengambil keputusan yang salah, karena barangkali ini tidak sesuai dengan keinginan kita, atau kita menjadi tersinggung, merasa keinginan kita dihambat, the star terbalik. Jadi itu yang dua tadi tergantung dari tingkat kematangan kita. Yang lebih matang akan mengatakan bahwa ya berarti ini bukan yang terbaik buat saya. Tapi kalau yang mungkin belum terlalu matang, ini apa sih, apa-apa ini serba dipersulit, sungguh menyebalkan, something like that. Everything that exists has a divine aspect. Exactly. Jadi semuanya itu divine timing, divine guidance, termasuk kebutuhan yang membabi buta tadi itu juga divine sebenarnya. Cuman dikasih divine juga yang menghambat. Jadi kayak desire dari diri kita sendiri. Hambatan itu juga dikasih untuk kita belajar. Itu semua, everything that exists has divine aspect. Semuanya itu divine. Kalau kita berusaha untuk menjelaskan dari sisi spiritual, kita akan nemukan itu. It is part of what you call God or Goddess. It's part of you, it's you. Ya, exactly. Tadi saya belum sempat baca sampai bawah, tapi intinya adalah kita pahami apa yang menjadi urgensi kita. Dan kalau memang urgent, kita mengupayakan. Kalau nggak salah, hari Senin kita bicara seperti itu kan. Kita mengupayakan. Tapi kalau ada hambatan, itu kita juga yang yakin bahwa kalau memang nggak jodoh, ya udah lepasin aja, something like that. Oke, Benita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.